Nah, saat ini mari kita belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 38. Hal ini slide kedua. Sebelum ini bisa ditampilkan ya. Ini tentang tokoh yang keempat yang akan kita belajar bersama pada pagi hari ini, yaitu tokoh Alkitab Yehuda, Bapak Ibu. Dan konteksnya di dalam Alkitab firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 38. Hal ini Yehuda diceritakan di dalamnya, dan nanti kita akan melihat bagaimana seorang Yehuda yang boleh dipakai oleh Tuhan di balik segala kekurangan dan kelemahan yang boleh dihidupinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab ini kita melihat dengan jelas dengan urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahwa memberikan sebuah kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Mereka hidup di dalam keberadaan hidup yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di balik itu kita melihat juga bahwa bagaimana cara Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa boleh tetap hadir di dalam kehidupan mereka walaupun hidup mereka di balik keberdosaan yang ada. Setiap minggu pertama, setiap bulan di minggu pertama kita membahas tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan kita melihat bagaimana kasih Allah di dalam hidup mereka. Dan sungguh kita melihat bahwa memang kalau kita simpulkan, kalau kita ambil nilainya, bahwa hidup di dalam hidup ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memakai kacamatanya sebagai Tuhan yang sempurna, maka manusia tidak ada satupun yang layak sejajar dengan keadaan keberadaannya yang sempurna itu. Tetapi kita melihat semuanya itu, Dia mau mengambil setiap anak-anaknya, Dia mau memakai setiap anak-anaknya. Itu semua karena kemurahan kasih-Nya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 29 Bapak Ibu, sebelum pasal 39 ini kita melihat bahwa ada satu penjelasan di sana kalau kita perhatikan. Ya, di dalam itu dicatat bahwa mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda ini adalah anak Yakub dari istrinya Lea. Yang kita lihat di bulan lalu kita sudah memahami bahwa Lea itu adalah bukan sebuah sosok atau seseorang yang dikehendaki oleh Yakub, tetapi karena keberadaan Yakub yang mau melakukan sebuah tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang mencoba melakukan sebuah hal yang tidak baik terhadap saudaranya Esau, maka dia juga menerima sebuah kenyataan bahwa pamannya Laban pun, ya kita melihat dan mendengar kemarin itu, juga dikerjain dia sendiri. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali dan unik firman Tuhan ini. Malah istri yang tidak dikehendaki oleh Yakub ini, malah di keturunannya di Lea ini menghasilkan seseorang sosok yang luar biasa. Yang kita lihat nanti di keturunan Yehuda ini adalah muncul juru selamat, yaitu Mesias itu sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat dengan logika sederhana kita bahwa sesungguhnya istri yang dikehendaki Yakub, yaitu Rahel, seharusnya itu dong yang lahir seorang sosok yang dikehendaki Tuhan. Tetapi inilah sebuah keunikan tadi, bahwa secara manusia kok begitu, kita dikagetkan, loh kok begini. Ternyata ada satu rencana Tuhan di balik ketidakmampuan pemikiran kita yang melihat sesuatu yang ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Lea dia punya anak bersama Yakub dengan yaitu 5 orang ya di situ. 6 orang, Ruben, Simson, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon, Bapak Ibu.
Nah, Yehuda ini adalah anak keempat dari Lea Yakub. Sesungguhnya yang secara aturan di Israel adalah anak sulung, yaitu Ruben, yang berhak menerima berkat atau hak kesulungan dari ayahnya Yakub. Tetapi kita melihat di dalam nantinya berkat yang diterima Yehuda, malah dia diangkat sebagai anak sulung yang memimpin saudara-saudaranya semua, Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu hal yang benar-benar saya sendiri juga terkaget-kaget. Wah, ini sudah benar-benar tidak bisa masuk akal secara kita manusia, tetapi bagi Tuhan itulah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yehuda adalah seorang sosok yang sekali lagi dia adalah pribadi yang jatuh bangun di dalam keberdosaannya. Dan di situ Lea berkata bahwa ini adalah anakku laki-laki, aku bergembira, aku bersyukur kepada Tuhan akan kelahiran Yehuda ini. Ada harapan di dalam hidup Yehuda, di dalam hidup Lea pada waktu itu. Ada satu sukacita, dan ini sebuah hal tanda bahwa di situ ada satu rencana Tuhan di dalam kehidupan Yehuda sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita juga melihat secara singkat dengan keturunan dari Israel ini, Bapak Ibu, bahwa Yakub menikah kepada Lea yang tidak seharusnya dikehendakinya, tetapi malah Tuhan juga memberkati, mengaruniakan anak laki-laki semua di situ. Dan setelah itu, wah, ini Yakub juga ya lumayan banyak istrinya ya. Ada gundik dari Lea sendiri ya, ada hamba Lea, malah Yakub juga ya mau juga di situ. Nah, dia punya anak di Zilpa ini 2 orang, Gad dan Aser, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah bersama-sama dengan Lea, baru diterima Rahel sebagai istrinya karena aturan dari pamannya Laban harus 7 tahun kerja, maka akhirnya juga dia menikahi Rahel dan dia punya anak di situ, Yusuf dan Benyamin. Nah, dan Yakub tidak lagi, saya katakan tidak puas lagi hal itu. Rahel pun juga mengizinkan suaminya Yakub untuk menikahi atau ya memperanakan, istilah memperanakan itu binatang, jadi memberikan anak lagi kepada Bilha. Jadi dia punya juga anak di situ, dan Naftali. Nah, ini wah, kalau kita melihat secara umum bahwa ini perjalanan yang benar-benar nyata, ini sangat-sangat menyedihkan sekali lah. Tetapi inilah Alkitab mencatat dengan terus terang, dengan jelas bagi kita bahwa ini memang kenyataan yang terjadi sejarah kehidupan manusia yang ada di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa Yehuda tidak lebih baik daripada Yusuf, Bapak Ibu. Malah Yusuf dikatakan orang yang saleh, orang yang menjaga hatinya, tidak mau dinodai dengan dosa, dengan istri Potifar juga nggak mau lagi bersama dengan Potifar, istri Potifar. Yusuf ini dikatakan orang yang layak sesungguhnya menerima hak kesulungan berkat dari Yakub, tetapi tidak. Allah melihat di situ bahwa ada rencananya di dalam hidup Yehuda, bukan Yusuf, Bapak Ibu. Ya, nah ini kalau kita sebagai orang tua, mungkin kita melihat anak kita yang baik, ya biasanya kita lebih memperhatikan, lebih nurut, bagi kita lebih sayang. Sebenarnya itu juga salah sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkan kasih kepada anak ini harus dengan sama, tidak boleh membeda-bedakan. Untung saya masih 1 anak ya. Saya juga nggak tahu apakah kalau 2 apakah beda atau tidak. Tetapi paling tidak memberikan satu pengertian kenyataan yang ditulis dalam Alkitab, gara-gara pilih kasih anak-anak bisa benci, saling bunuh-membunuh. Ya, kita melihat kenyataan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwa Yehuda termasuk sosok yang membenci Yusuf. Yehuda salah satu orang yang ingin mau membunuh Yusuf, yang menghancurkan hidup Yusuf. Karena itu tadi, adanya kebencian iri hati karena kasih sayang dari orang tua, Yakub lebih sayang kepada Yusuf itu. Nah, ini menarik dan sebuah pembelajaran penting bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah berkeluarga. Mari kita mencoba menerapkan kasih yang sama.
karena akan berdampak fatal bagi anak-anak kalau kita salah mengasihi, membagi kasih bagi mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sungguh ironis dalam bagian ini, bahwa Yehuda memang sebenarnya tidak layak dipakai Tuhan secara kasat mata manusia untuk mewarisi garis keturunan yang akan menghasilkan Mesias itu. Tetapi mari kita melihat bahwa apa saja dari tindakan-tindakan Yehuda ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat secara cepat bahwa di dalam Kejadian pasal 37 sebenarnya ini peristiwa Yusuf, diceritakan bagaimana Yusuf perjalanan hidupnya. Tetapi uniknya di pasal 38 malah disisipkanlah Yehuda, cerita Yehuda Bapak Ibu. Ini menarik sekali sebenarnya. Kok hanya Yehuda yang disisipkan ceritanya di situ? Kenapa bukan Ruben sebagai anak sulung atau Benyamin sebagai anak bungsu yang dicintai Yakub dan Rahel? Tetapi ini malah Yehuda dan istrinya Tamar itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menarik, mari kita melihat dengan cepat, yaitu bahwa Yehuda mau mencoba membangun kehidupan yang baru. Ketika dia melihat kenyataan kehidupan ayahnya Yakub yang memberikan perhatian yang berbeda, dia mau mencoba dengan sendirinya, mau memisahkan diri dari ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Di dalam pasal 38 ayat 1 di situ dikatakan bahwa waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Dia mau mencoba bahwa aku tidak mau seperti ayahku Yakub yang tidak adil di dalam kasihnya. Aku mau mencoba hidupku membangun dengan kemampuanku. Aku mau supaya menjadi ayah yang baik, yang tidak mau terapkan kasih yang membeda-bedakan. Yehuda mencoba hal itu dan dia meninggalkan saudara-saudaranya dan ayahnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kerinduan Yehuda untuk mencoba memperbaiki diri dengan baik, seorang ayah yang baik nantinya, malah terjadi sebuah bencana masalah yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat 11 pasal 38 di situ saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Bahwa lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumah ayahnya. Yehuda mempunyai anak dari istrinya Sua, orang Adulam itu Bapak Ibu, Sua. 3 orang itu adalah Onan dan Sela. Nah, di dalam hukum Israel, istilah itu hukum Levirat. Kalau misalnya anak pertama, ya seperti ini menikah dengan Tamar, orang Kanaan itu, dan meninggal, harus wajib anak yang kedua, yaitu Onan, menikahi Tamar, istri kakaknya. Supaya untuk melanjutkan keturunan dari kakak yang pertama. Dan ini wajib bagi keluarga yang tidak punya anak, terutama anak laki-laki. Dan jadi ini aturan dari Israel pada waktu itu bahwa harus, tidak boleh dilanggar itu. Karena masalah keturunan harus diperjuangkan dan dipertahankan. Nah, kalau kita melihat sejarah ini, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghukum akhirnya dia meninggal. Jadi Tamar sekarang ini sebagai janda. Yehuda masih taat pada waktu itu. Dia mengerti bahwa ada aturan di dalam bangsa Israel bahwa ketika anak yang pertama meninggal, dia harus menikahkan anaknya yang kedua kepada Tamar, istri kakaknya. Yehuda sampai di situ dia taat di situ. Akhirnya Onan menikah kepada kakaknya, istri kakaknya, yaitu Tamar itu. Tetapi kita melihat juga Onan jahat di hadapan Tuhan. Dia tidak mau memberikan anak buat Tamar ini. Akhirnya kalau kita lihat juga Tuhan sangat tidak setuju hal itu. Karena memang Tuhan menghendaki seperti itu. Harus menghasilkan juga keturunan dan segala macam itu. Dan mereka harus taat di situ Bapak Ibu. Kita melihat Onan tidak mau. Akhirnya Tuhan menghukum juga Onan dan mati.
Nah, tinggal anak ketiga dari Yehuda ini adalah Sela. Dan mulai di situ ada masalah di dalam kehidupan Yehuda. Kalau kita teliti dengan baik, dia takut, dia mulai khawatir. Wah, jangan-jangan anakku yang ketiga Sela ini akan mati juga. Ini perempuan yang membawa sial. Tamar membawa sial dalam keluargaku. 2 orang anakku meninggal semua. Tinggallah satu harapan, yaitu Sela ini. Akhirnya dia memberikan satu keputusan. Dia menyuruh Tamar untuk pulang ke orang tuanya. Jangan lagi bersama di rumahku. Tidak boleh lagi bersama-sama dengan aku. Pulanglah. Dia usirlah Tamar itu. Padahal ada satu kebenaran lagi. Sela harusnya yang melanjutkan untuk nikah kepada Tamar. Pada waktu itu Bapak Ibu tidak masalah. Karena memang itu aturan hukum yang ada. Tetapi Yehuda tidak mau taat itu. Dia sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia sudah dipenuhi dengan kebingungan bahwa jangan-jangan kalau Sela anakku ketiga ini nikah dengan Tamar pasti mati lagi. Belum tentu juga seharusnya. Tetapi itulah pandangan Yehuda yang punya satu kekurangan yang penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan. Dia tidak mau izinkan anaknya Sela menikah kepada Tamar. Akhirnya Tamar pergi ke orang tuanya. Dan sesungguhnya sebenarnya juga di dalam kebenaran di situ, seorang janda tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Karena pada waktu itu seorang janda tidak akan bisa menghidupi hidupnya tanpa suami yang menopang dia. Dan ini kesalahan di hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang fatal di hadapan Tuhan. Tidak boleh, karena itu adalah tanggung jawab. Harus tetap diperhatikan kehidupan Tamar walaupun dia adalah janda. Nah, mungkin kita berkata wajar saja, nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi tidak Bapak Ibu, bagi Tuhan itu adalah sesuatu hal yang fatal. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi. Di situ adalah dia akhirnya Tamar ke orang tuanya. Dan Yehuda juga mengalami masalah. Istrinya tadi Shua itu meninggal Bapak Ibu. Ya. Nah, apa poin yang pertama yang kita melihat di sini, bahwa Yehuda berusaha menyembunyikan kebenaran. Ini poin yang saya dapatkan di ayat 11 ini. Bahwa Yehuda tahu aturan di dalam bangsa Israel, kalau anaknya pertama kedua meninggal harus dilanjutkan. Dan itu kebenaran yang ada. Dan Yehuda mencoba menyembunyikan itu. Dia tidak mau terapkan. Nah, ini kalau dia sudah menyembunyikan kebenaran, akan muncul lagi masalah yang baru Bapak Ibu. Ini juga yang saya dapatkan. Kalau kita mau berusaha menyembunyikan kebenaran, maka muncul lagi hal-hal yang malah jadi masalah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dalam bagian ini. Terkadang kita berusaha dengan usaha pikiran dan juga maunya kita untuk mencoba mengambil satu cara lain. Mencoba menutupi sebuah kebenaran lain untuk tidak kita lakukan kebenaran itu sendiri. Dan ini adalah fatal di hadapan Tuhan. Dan kita melihat yang terjadi adalah di dalam Kejadian pasal 38 ayat 25 sampai 26. Di situ Tamar malah melakukan juga sebuah tindakan yang fatal juga. Dengan ketika dia mendengar bahwa Yehuda pergi ke rumahnya untuk pergi mencukur bulu domba. Ya, ada satu tradisi pada waktu itu Bapak Ibu, bangsa Israel. Dan Yehuda mencoba pergi dari rumah karena istrinya Shua sudah meninggal. Dan Tamar mendengar hal itu, wah ini adalah sebuah kesempatan buat aku. Dan Tamar juga pun ingin merelakan dirinya melakukan dosa demi juga punya keturunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yehuda akhirnya dikatakan dia mencoba menjadi seorang sundal, ya. Dia pakai baju seperti sundal yang memang pada waktu itu persundalan itu terjadi di gerbang-gerbang luar kota pada waktu itu Bapak Ibu. Karena di bangsa Israel itu ada tembok-tembok yang besar, ada gerbang-gerbang yang di situ ada banyak orang berlalu lalang di situ, dan di situ banyak persundalan orang-orang sundal pada waktu itu, perempuan-perempuan sundal, dan mereka tempatnya di situ. Dan si Tamar ini ada di sana. Ketika Yehuda lewat, di dalam pikiran saya juga, kok
Yehuda sampai tertarik kepada Tamar. Karena pada waktu itu Tamar memang menutup wajahnya dengan kain, jadi tidak terlalu jelas. Nah, saya melihat masalah masalah juga perempuan, masalah seks tentang si Yehuda ini juga tidak jelas juga. Ternyata padahal awalnya niatnya mau memperbaiki diri sebagai suami ayah yang baik, tetapi malah gara-gara perempuan juga jatuh. Gara-gara tidak menahan diri juga jatuh. Gara-gara hawa nafsu juga jatuh di situ. Nah, mungkin si Tamar menandani dia dengan pakaian yang baik, atau mungkin bagaimanalah gayanya. Jadi Yehuda ketika lewat, siapa cewek yang cantik ini? Wah, dia berunding. Sampai di situ dikatakan, aku mau menidurimu. Wah, ini sampai begitu jelas dan terus terang di situ Bapak Ibu. Akhirnya Tamar mau, karena memang niatnya mau. Bukan, kalau saya katakan menjatuhkan Yehuda bukan juga, tetapi ada satu pembelajaran nanti yang dilakukan oleh Tamar ini akan mengalami kesadaran di dalam Yehuda. Akhirnya mereka sepakat Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu walaupun persundalan Bapak Ibu, ada juga upaya yang harus dipenuhi laki-laki ya. Jadi bukan asal ya bayar uang waktu itu ya ini ya, tapi ada satu ikatan yang harus dipegang oleh perempuan sundal itu. Dan kita melihat dibaca dengan detail, dengan hati-hati. Ada metrai yang harus diberikan kepada Tamar, yaitu tongkat ya. Ada satu tongkat yang dimana itu identitasnya seseorang yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan itu Yehuda, dia kasih itu demi ya memenuhi nafsunya, keinginannya itu tadi. Dan akhirnya Tamar senang Bapak Ibu sudah melakukan zina, dan Tamar mengambil tongkat identitas dari Yehuda itu. Akhirnya 3 bulan kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tamar hamil. Dan banyak orang yang menceritakan ke Yehuda, ini loh menantumu saat ini sedang hamil, dia bersundal dengan laki-laki yang lain. Apa yang dikatakan oleh Yehuda, panggil perempuan itu, harus dibakarlah dia, dibunuhlah dia, dirajamlah dia. Padahal yang melakukan itu Yehuda dia sendiri. Nah itu tadi Bapak Ibu, berusaha menyembunyikan kebenaran, malah yang terjadi malah tambah hancur. Nah di dalam ayat 25 sampai 26 di situ diceritakan bahwa Yehuda berlagak baik sebagai orang baik, namun semuanya palsu. Dia mendengar menantunya hamil, dia berkata harus dibunuh, diterapkan aturan. Tetapi sebenarnya pernyataan Yehuda itu adalah sesuatu hal yang palsu. Apa Ibu dikasih oleh Tuhan, ironis sekali yang dialami oleh Yehuda ini. Sehingga di dalam ayat 25 dan 26 kalau kita baca, saya baca untuk kita. Di situ dikatakan bahwa waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap, materai, serta kalung dan tongkat ini. Ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Terjadi kesadaran total di dalam kehidupan Yehuda. Langsung dia diberikan sebuah kesadaran bahwa dia akui di hadapan Tuhan, bahkan orang-orang pada waktu itu. Apa Ibu dikasih oleh Tuhan, sesuatu kebenaran pasti akan terwujud sebagai kebenaran. Bagaimanapun berusaha mencoba menyembunyikan, bagaimanapun mencoba menutupi, kebenaran itu akan muncul dan tetap tegak kebenaran itu. Nah ini sebuah pembelajaran bagi kita juga di dalam hidup ini, bahwa kita tidak boleh mencoba menyembunyikan sebuah kebenaran itu, karena kebenaran tetap hidup adanya. Di situ langsung Yehuda mungkin dia kaget, aduh, ternyata menantuku ini, ternyata istri anakku ini, aduh, tidak lagi ada penyesalan, itu sudah terlanjur dan sudah terjadi Bapak Ibu.
Tetapi poin yang kita dapatkan bagian ini, secara khusus kita laki-laki, bapak-bapak, hati-hati. Saya berani berkata cukuplah satu istri kita yang tetap ada di samping kita. Betul? Amin. Soalnya di dalam zaman sekarang ini Bapak Ibu, hati-hati loh, hati-hati. Dan ibu-ibu juga harus hati-hati juga. Tetap menjaga diri dengan baik. Ini kebenaran yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Betul. Saya juga senyum sih waktu saya persiapkan, saya lihat Bu Masa, karena hati-hati loh, gak boleh main-main gitu loh. Ya. Ada guyonan John Tanufian, ya nggak apa-apa kalau nggak ada Bu Masa, boleh lirik sedikit lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau, jangan coba-coba kalau ada istri kita di samping kita, bahaya, bisa terbakarlah dunia ini ya. Tapi bagi saya melirik nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting tidak menginginkan, betul? Soalnya mata ini gunanya untuk melihat, betul? Tapi jangan menginginkan. Ya tahulah maksud saya, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan ini. Bahwa itulah, harus ada penguasaan diri juga. Ya, sesungguhnya Yehuda pada waktu itu sudah memang betul istrinya sudah meninggal. Tapi harusnya juga nikah baik kalau memang betul mau nikah. Karena memang aturannya dalam firman Tuhan Bapak Ibu, memang hanya maut yang memisahkan kita. Tapi dalam Alkitab juga bisa mengajarkan kita bahwa kalau istri kita contohnya meninggal, kalau mau tidak bisa kuat menahan nafsu kita atau birahi kita, silakan menikah dengan baik-baik. Yang penting intinya istri kita sudah meninggal ya Bapak Ibu ya. Jangan istri kita masih hidup ditambah, itu salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua ini, dua poin ini dikatakan bahwa Yehuda jatuh di situ. Dia berusaha menyembunyikan kebenaran dan dia juga mencoba berusaha berlagak baik kepada menantunya, dan orang-orang banyak yang menghakimi Tamar pada waktu itu ternyata dia sendiri pelakunya. Dan dia berkata, betul yang dikatakan oleh Tamar itu. Benar yang dikatakan oleh Tamar itu. Memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Dan ia pun bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ya dia ambil si Tamar itu akhirnya Bapak Ibu. Dan mereka punya anak ya. Di situ nanti yang Peres yang akan melanjutkan keturunan selanjutnya, yaitu hasilnya nanti Mesias akan lahir. Apa yang kita bisa melihat di dalam bagian ini? Di sisi lain Bapak Ibu, kita juga melihat sebuah keberadaan hidup Yehuda. Dia juga sosok yang peduli Bapak Ibu ya. Kita juga melihat dari sisi kehidupan yang baiknya juga ada sebenarnya. Tetapi firman Tuhan juga menjelaskan bahwa memang keberadaan berdosa seperti itu dia. Nah kalau kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Artinya apa? Yehuda juga punya hati yang masih peduli terhadap saudaranya Bapak Ibu. Dia memberi jalan keselamatan bagi saudaranya Yusuf. Pada waktu itu Yehuda maju untuk mau membela adiknya Yusuf. Masih ada perasaan kasih kepada saudaranya. Masih mengerti bahwa itulah saudaraku. Yusuf itu adalah saudara saya. Walaupun kami beda mama, tetapi itulah anak bapakku, itulah anak ayahku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang kedua bahwa juga Yehuda ini mengakui dan memandang Yusuf sebagai saudara. Ini menarik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa sisi lain juga kehidupan Yehuda ini masih ada rasa peduli ya terhadap orang lain dan terutama kepada anaknya. Kalau kita lihat di dalam pasal selanjutnya nanti Bapak Ibu, ketika pasal 44, ketika Yusuf memberikan satu undian kepada saudara-saudaranya yang sedang ada di Mesir pada waktu itu, yaitu
ketika dia didapati bahwa Benyamin ini yang mendapatkan sebuah piala perak itu, ya Bapak Ibu, yang di dalam gandungnya ada terdapat itu mutiara itu. Nah akhirnya Yusuf mau menahan Benyamin, adiknya bungsu itu, tetapi Yehuda mau mencoba datang untuk menggantikan posisi adiknya Benyamin. Dan kita melihat bahwa Yehuda ini punya satu sikap hati jiwa yang mau menyelamatkan, membela saudaranya Bapak Ibu. Nah ada pertanyaan, kenapa sih sebenarnya Yehuda dipilih oleh Allah untuk menjadi sosok yang mewarisi Mesias itu. Dan ini salah satu juga poin yang kita lihat secara Alkitab ya, dicatat bahwa memang Yehuda ini punya sosok peduli. Yehuda ini memang ada jiwanya untuk mengasihi saudaranya, walaupun di balik itu kita lihat ada kebencian, tetapi paling tidak adalah satu perasaan itu untuk boleh peduli kepada saudaranya. Dan ada penjelasan lain dan berkata bahwa memang Yehuda menerima warisan hak kesulungan dari Allah itu karena memang anugerah Tuhan semata-mata. Tetapi kita melihat hal-hal seperti ini juga mungkin, saya percaya juga bagian dari hal ini yang dia lakukan. Karena saudara-saudara yang lain Bapak Ibu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Yehuda ini. Dengan hal ini maka kita melihat bagaimana ketika Yehuda sudah mengalami sebuah pertobatan dan kesadaran itu tadi, bahwa dia mengakui akan dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengakui akan kesalahannya di hadapan Tuhan. Malah di dalam Alkitab dicatat bahwa di dalam pasal 49 di dalam Kejadian bahwa Yakub memberkati Yehuda berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain Bapak Ibu. Kalau kita melihat mulai dari ayat 8 Bapak Ibu, pasal 49 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini berkat luar biasa yang diterima oleh Yehuda Bapak Ibu, bahwa dia dipilih oleh Allah sendiri, yang dimana di dalam keturunannya nanti akan muncullah, dikatakan bahwa ada anak singa yang menerkam, yang mengaum itu. Dikatakan bahwa ada tongkat kerajaan yang tidak akan terlepas, teranjak dari Yehuda sendiri. Lambang pemerintahan ada di antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Sekali lagi bahwa kasih Allah atas hidup orang yang penuh dengan dosa luar biasa, hebatlah Tuhan. Di balik keberadaan Yehuda yang jatuh bangun di dalam dosa, ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Dia adalah yang mewarisi keturunan Sang Mesias itu, hebat sekali. Sekali lagi bahwa kalau kita ambil juga kesimpulan di dalam bagian ini Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kita dipakai oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, maka itu adalah sesuatu hal yang kita harus syukuri sebenarnya. Kita tidak layak sesungguhnya, tetapi karena Yesus Kristus yang telah mati itu bagi kita, yang telah memberikan anugerah itu bagi kita saat ini, kita pun bisa layak hidup seperti saat ini. Bapak Ibu, ini kasulian Tuhan saya ajak bagi kita, supaya kita juga merenungkan dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita hidupi, yang kita miliki saat ini, oleh karena anugerah Tuhan. Di balik keberadaan, kekurangan, keberdosaan kita, Allah masih tetap berkemurahan bagi kita. Tetapi jangan sia-siakan semuanya itu. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita belajar perjalanan Yehuda. Di situ kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa Yehuda adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan di balik kekurangannya. Saya juga percaya bagi kita Bapak Ibu, mari dengan sungguh-sungguh, dengan semangat mau melakukan hal yang terbaik
untuk Tuhan. Ingat, saat ini kita ada sekali lagi oleh karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kita diminasakan, sebenarnya kita dihancurkan, tetapi itulah Tuhan. Dia beranugerah bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.